Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul musannifu rahimahullah ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ulama'ana al-kiram, al-izza, al-fudula, para sesepuh, bini sepuh, muasis, wabil khusus dumateng Gus Alama Alauddin As-Siddiqi selaku pendiri, selaku pembina, selaku pembimbing dumateng pembina semua di tingkat pusat, di tingkat wilayah, di tingkat cabang, dan di tingkat anak cabang, atau bahkan di perwakilan dunia. Salam takzim dari kami, salam hormat dari kami, hanya nderekake panjenengan sedaya ngikuti langkah dakwah, mengenalkan, mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa. Mugi keberkahan, keselamatan, gangsar sedantenipun urusan dunia dan urusan akhirat mudah tercurahkan kepada kita semua. Bimbingan Allah semoga terlimpahkan pada kita semua, mengalir dan terus mengalir kepada anak-anak cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, para praktisi, para simpatisan, para pemirsa live streaming kajian Ramadan yang kula hormati, punika bahas babakan isti'adzah utawi ta'awud. Artosipun sing awake dhewe yang akan kita kaji dalam pertemuan ini adalah bab isti'adzah atau ta'awud. Arti secara luas minta perlindungan melalui doa-doa yang kita ucapkan. Ada beberapa poin yang bisa kita kaji terkait dengan ta'awud. Dari sejarahnya, dari bentuk kalimatnya, dari spesialisnya ta'awud, satu untuk suatu kekhususan atau secara umum, ta'awud untuk baca Quran, ta'awud untuk terhindar dari keburukan dari makhluk Allah. Yang jelas minta perlindungan dari keburukan dalam hidup kita semua. Perlu diketahui bahwa lintas sejarah ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena enggan melakukan perintah Allah, melakukan sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah mengusir iblis pada asalnya tempat yang mulia, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang sangat
baik pada awalnya di hadapan Allah. Ketika diusir, iblis pun mengiyakan atas pengusiran dari Allah tersebut. Kemudian iblis bersumpah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. La'atiyannahum, pasti saya akan datangi mereka. Iblis berkata kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini sumpah iblis luar biasa. Meskipun tafsiran penggodaan iblis dari 4 penjuru ini banyak penafsiran, tapi dari segi teksnya saja manusia itu dikepung oleh pengridu, oleh rekadaya setan, iblis, dan semua pengikut-pengikutnya yang buruk. Dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Sehingga misi iblis adalah penyesatan, sehingga manusia itu jauh dari rasa syukur, jauh dari menghayati kebesaran Allah, jauh dari menasbihkan Allah. Jadi luar biasa. Banyak keterangan yang menjelaskan tentang hal ini. Kita yang jelas dikepung oleh rekadaya setan atau jin atau iblis. Semakin kedudukan kita besar, semakin kedudukan kita mulia di hadapan Allah, semakin pula yang menggoda kita juga mereka. Tentunya bukan iblis yang tembre, tapi jelas semakin mulia, semakin orang itu punya kedudukan di hadapan Allah, serangan, pengkacauan pasti akan lebih hebat lagi. Jadi tiada suatu pun di pagi melainkan setan telah duduk mengintaiku dari 4 penjuru. Isuk sudah meruput, bahkan tiada waktu yang terlepas, tiada tempat yang terlepas. Pasti di situ ada reka daya dari iblis tersebut dalam meloloskan misinya. Banyak sekali penafsiran tentang bawah tempat tersebut. Ada arah yang tidak bisa dilalui oleh iblis, seperti yang dikatakan dalam tafsir An-Nashafi oleh Imam An-Nashafi sendiri. Walam yakul min fawqihim wa min tahtihim limakanir rahmah wasyadzah. Tidak dikatakan dari bawah dan tidak diadakan dari atas. Atas tidak bisa menjadikan jalan rekadaya mereka, karena atas merupakan jalan rahmat, sedangkan bawah dia adalah jalan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, para praktisi yang budiman, godaan iblis sangatlah luar biasa. Contoh seperti dalam surat Al-Baqarah semisal, kenapa ditampilkan, ada dikhususkan
Di antaranya adalah memfurqah, di antaranya adalah menghalang-halangi keharmonisan antara pasangan hidup yang sah. Karena godaan terbesar iblis adalah memisahkan suami istri. Iblis sangat bergembira ketika anak buahnya berhasil memisahkan suami dan istri, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma' summa yab'asu sarayahu fatnahu minhu manzilata a'zamuhum fitnah. Jadi misi terbesar diantaranya adalah membuat cerai-berai hubungan keharmonisan. Maka banyak kasus dalam sihir, dalam tafrik terkait dengan pasangan hidup, mulai dari susah perjodohan, mulai dari susah mencari keharmonisan, bahkan ketika sudah menjadi suami istri susah untuk mendapatkan keturunan. Saudara-saudara, para praktisi yang budiman, nomor satu adalah tentang misi terbesar adalah menggoda dari pasangan hidup dan secara umum adalah merobohkan akidah. Ada beberapa isti'adzah yang memang sudah diatur, memang dianjurkan. Contoh isti'adzah ketika membaca Al-Quran, contoh isti'adzah ketika dalam sholat, contoh isti'adzah ketika menghadapi atau mohon terhindar dari keburukan iblis. Yang nomor terakhir ini ulama pernah menyampaikan dalil hadis mengenai perintah untuk membaca ta'awud atau isti'adzah, pelindungan dari gangguan setan. Contoh yang tertera dalam Al-Quran adalah khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin wa imma yang zagonnaka minasyaitani nazgun fasta'id billah innahu sami'ul alim. Ini kita memang dianjurkan untuk minta perlindungan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin a'udzubika rabbi ayahdurun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Katakan, ya Tuhanku, berdoalah, memohonlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, aku berlindung pula kepadamu, ya Tuhanku, dari kehadiran mereka kepadaku. Surat Al-Mu'minun. Semendingan juga disampaikan dalam surat Al-Fussilat, imma yazaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu was-samiul alim. Para hadirin, para praktisi yang semoga dirahmati Allah dan dimanapun berada. Jadi ketika kita mohon perlindungan, tentunya kita akan memilih sebuah kata-kata, kita memilih doa, di mana doa yang terbaik adalah tentunya dari Al-Quran. Al-Quran tidak lepas, di mana doa itu adalah doa yang memberi pengaruh pada hati kita, pengaruh pada pikiran kita, pengaruh pada akidah kita. Maka ada sebuah takwil dari kata a'udzubillah, a'udzu. Al-isti'adzah adalah meminta perlindungan. Kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim berarti aku berlindung kepada Allah. Di sini aku berlindung kepada Allah. A'udzubi. Satu, menyatakan memohon perlindungan hanya kepada Allah. Dadi mlihi, dadi tajrik, dadi muhung, mohon perlindungan kepada Allah. Pakai bi berarti boleh kita sisipkan fiilnya di situ.
minta perlindungan dengan kekuatan Allah, dengan perlindungan Allah, dengan kekuatan Allah, dengan perbentengan Allah, dengan kedahsyatan Allah, dengan cinta kasih Allah. Maka ketika kita menyatakan a'udzu billah, satu, kita lurus naik ke atas hanya kepada Allah. Dua, kita nyetrum pada memohon atas melalui sifat-sifat Allah yang mana kita harapkan sebagaimana hajat kita masing-masing. Faidah dan keutamaan pelafalan ta'awud atau isti'adzah sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Ketika Allah memerintahkan ta'awud dari setan, jin, iblis, karena ada setan dari kalangan manusia ya, sayatinil insi, sayatinil jinni, karena ia tidak dapat disuap untuk terhindar dari kejahatan dan tidak terpengaruh oleh kebaikan, berbeda dari setan manusia yang menerima suap. Secara tabiat setan jin sangat buruk, maka disinilah kita dilarang bersetongkol, dilarang bekerja sama, meskipun dari satu pihak jin itu seakan-akan hanya ikut dan memberikan sumbangsih, menawarkan kebaikan pada kita. Tetap lebih baik kita mencukupkan dari atas perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah generasi kita. Asas kerja seseorang kalau sudah bekerja, seseorang kalau sudah menanam jasa, tidak ada yang cuma-cuma, pasti minta ganti. Bahkan kalau jin Islam pun menghendaki ikut panjenengan, menawarkan sebuah bantuan pertolongan pada panjenengan, akan lebih baik itu kita hindari. Sebaik-baik dari bangsa mereka tentunya akan menimbulkan keburukan nanti kelak di belakang hari. Jadi jangan terpropaganda, jangan terpengaruh dengan janji-janji sin, dengan melalui khodam, dengan korin dan sebagainya. Masuk, lanjutkan. Praktisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal masyhur alladhi alaihi al-jumhur anal isti'adzata lidaf'il waswas fiha innama takunu qabla tilawah. Ini terkait isti'adzah ketika kita akan membaca Al-Quran. Ini karena disinyalir dari fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ta'awud itu tempatnya di paling depan. Ini sudah masuk ta'awud dalam Al-Quran ya. Tadi ta'awud dalam minta perlindungan dari keburukan, dan itu memang sebuah keniscayaan. Dan memang kebutuhan kita itu memohon diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ta'awud dalam sholat, ketika mungkin baca Fatihah. Tentunya ini bakasan malam ini tidak mengkaji tentang ta'awud dalam sholat. Akan terjadi persilangan pendapat. Jadi yang perlu kita ketahui saja terkait dengan ta'awud. Jadi terkait teks isti'adzah sekarang, jenis lafaz, jenis kalimat isti'adzah tentunya dapat kita ambil dari Al-Quran, kita dapat diambil melalui hadis, dapat kita ambil melalui doa-doa masyhur, kita ambil dari doa-doa ulama. Sedikit
Bacaan tauhid menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti yang lazimnya kita baca secara umum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti kita ngikut dawuhnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Ini sudah cukup. Sebagian ulama menambahkan a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Berarti kita ketika membaca ta'awudz sebagaimana yang masyhur dalam Jami'ah Ruqyah Aswaja, jadi tafa'ul bi asma'illah as-sami' al-alim. Sehingga dari yang baku dari Imam Abu Hanifah dan dari Imam Syafi'i yang hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ditambah a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Tentunya dalam kaidah gramatika Arab, ketika ada penambahan lafaz tentunya juga pasti ada penambahan harapan. Sesuatu yang diungkapkan pasti ada tujuan. Kenapa? Semisal as-sami al-alim, kita ngerayu-ngerayu kepada sifat Allah, meskipun Allah tidak butuh dirayu. Tapi kan memang adabnya orang nyuwun kan kayak begitu. Pakai a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Untuk apa kita ta'awud? Ya sudah kita sampaikan bahwa dalam kenyataannya, bahkan nanti setelah Syawal, setelah Ramadan, ketika banyak amal kebaikan dibuka oleh Allah dan banyak amal keburukan itu ditutup di dalam Ramadan. Tentunya setelah Ramadan dan menuju ke Syawal, banyak iblis, banyak setan yang merasa dendam pada kita semua. Agar kita terhindar, karena kita juga tidak bisa mengandalkan dari kekuatan kita. Karena siapapun yang bertawakal pada kekuatan atas dirinya, maka dia adalah termasuk orang yang sombong. Berarti satu, agar kita terhindar dari keburukan setan dan iblis. Nomor dua, menjadikan lisan kita semakin suci, semakin bersih. Karena mungkin dalam keseharian, mungkin dengan tanpa kontrol, kita itu mengucapkan cacian, mengucapkan ghibah, mengucapkan dendam, mengucapkan sakit hati, mengucapkan Rasulullah. Sehingga dengan harapan dibacakan ta'awud, lisan kita akan semakin suci, semakin bersih. Apa tujuan ta'awud berikutnya? Agar kita dekat dengan malaikat. Ketika seseorang mau ta'awud, maka setan dan bala tentaranya akan lari menghindar dari kita. Sebagaimana ketika azan berkumandang, setan pun juga terbirit-birit. Setan akan berpaling marah jika seseorang dekat yang pada secara umum sesuatu yang baik. Inspirasi dari kami ketika setan berkata kepada Allah, saya akan mengganggu dan mesatkan manusia dari 4 arah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Malaikat bertanya kepada Allah, setan akan menguasai manusia dari 4 arah, lalu bagaimana manusia memperoleh keselamatan? Allah menjawab, masih ada jalan atas dan bawah. Mari kita giatkan menuju keselamatan dengan menuju pendekatan diri kepada Allah lewat jalur atas, yaitu jalur munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan keselamatan yang kedua adalah jalan bersujud kepada Allah. Karena setan iblis akan benci, akan sakit hati ketika manusia itu bersujud kepada Allah. Seperti dalam lintas sejarahnya, iblis sangat marah ketika diperintah bersujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka muncullah ada, meskipun secara umum di dalam Jami'ah Ruqyah Aswaja tidak diperkenankan,
secara umum, secara massal. Terapi melalui gerakan sholat, yaitu diantaranya adalah terapi melalui gerakan sujud. Ketika jin, ketika iblis yang mempunyai sifat sombong, maka dia akan enggan, maka dia akan sombong ketika derajatnya diturunkan untuk bersujud, meletakkan organ yang mulianya pada posisi yang bawah. Kadangkala kalau terindikasi jin, dapat kita buktikan, kita cek dengan pilihan kita, melakukan gerakan bersujud. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil, mengkutip sebentar. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang ta'awud. Coba kita akan sedikit memunculkan, ini masuk dalam macam-macam bacaan ta'awud. Faminat ta'awudat al-iksaru min qiraatil mu'awidatain. Ta'awudat wa ruqa, di antaranya doa-doa yang dijadikan perlindungan dan doa yang dijadikan untuk nyuwuk, untuk meruqyah adalah membaca al-mu'awidatain. Kul a'udzu birabbil falaq, isti'adzah. Kul a'udzu birabbin nas, isti'adzah juga. Wa fatihatil kitab wa ayatil kursi. Kita dalam mengkaji, di mana di dalam jamiah ruqyah aswaja, ketika mempraktikkan ruqyah, 1 niat, 2 syahadat, 3 istighfar. Ini dia. Nomor 4 membaca isti'adzah. Berarti kita sudah kajian ke berapa ini? 1 niat, 2 baca syahadat, 3 istighfar. Berikutnya keempat adalah isti'adzah, sebagaimana yang kami sampaikan berikutnya. Isti'adzah itu kalau kita jadikan satu kajian kitab. Bismillah nanti juga kalau kita menjadikan sebuah kajian, juga kajian satu kitab. Wa minha, jadi di antara ta'awudz adalah wa minha at-ta'awudzu an-nabawiyah. Nahu a'udzu bi kalimatillahi tamati wa min syarri ma khalaq. Wa nahu a'udzu bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Wa nahu a'udzu bi kalimatillahi tamati allati yujawizuhunna birun wala fajir min syarri ma khalaq wa dhar'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Berarti na awe diki maca ta'awud sing iki berarti ta'awud an-nabawiyah, sing ta'awud bersumber saka Kanjeng Nabi. Berarti kolaane setrum ya saka Kanjeng Nabi. Ta'awud maneh wa minha a'udzu bi kalimatillahi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min amajati sayatini wa ayyahdhurun. Contoh isti'adzah. Ana isti'adzah iku sing spesialise kanggo deteksi medis utawa non medis. A'udzu bi kalimatil tamati min ghadabihi wa min iqabi syarri ibadi. Ini nek deleng kitab Al-Mufidah itu apa itu? Ini dijelaskan bahwa ini untuk mendeteksi gangguan medis ataupun non medis.
Ada isti'adzah itu pasnya itu ketika berhadapan dengan memakai teknik telunjuk seperti yang barusan kita angkat. A'udzu bikalimatil tammati allati yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma khalaq. Ini biasanya kita praktekkan sambil mempraktekkan jari telunjuk. Diarahkan ke arah mulut. Ingat pesennya, jangan terlalu dekat dengan klien karena klien itu akan cenderung terjadi frontal. Diarahkan ke arah mulut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati allati yujawizuhunna birrun wal fajrun min syarri ma khalaq. Di sini barun wala fajirun. Wa minha Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa kalimatika tammati min syarri ma anta akhidun bi nasiyatiha. Allahumma anta takshifu al ma'sama wal maghrama. Allahumma innahu la yuhzamu junduk wa la yuklafu wa'duk. Subhanaka wa hamdik. Ini juga ta'awud. Wa minha a'udzu biwajhillahil azim alladzi la syai'a 'azam minhu wa bi kalimati tammati allati yujawizuhunna barun wala fajrun wa bi asma'illahil husna ma'alimtu minha wa ma'alam. Agak mirip-mirip ta'awudze Imam Syafi'i. Wa minha Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma wa sa kulli syai'in adada. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani. Ini ada tambahan ya. Biasanya misalnya nafsi yang misalnya kulli dzabah. Doa Abu Darda. Oh, kena iki kowe. Yo, apa ya dia mau ngapal tok ora roh iki yo. Niki biasanya dipakai dalam sebelum meruqyah. Tapi teng mriki enten tambahane. Misal nasi langsung ade misal kulli dzaba anta akhirun binasiyati anna rabbi ala siratim mustaqim. Teng mriki enten tambahane. Misal nasi misal syaitani wa syirki. Misal kulli dzabatin anta akhirun binasiyati anna rabbi ala siratim mustaqim. Wa in syaa qala. Ning dhuwur ana tambahane nang sar dikek anjuran iso ditambahi hasantu billahi alladzi la ilaha illahu ilahi wa ilaha kulli syai' itasamtu bi rabbi wa rabbi kulli syai' wa tawakkaltu ala alladzi la yamut dan seterusnya. Tuh wes ini niki hanya beberapa contoh daripada isti'adzah. Saking pira-pira contohnya isti'adzah. Para praktisi yang budiman yang dirahmati Allah SWT. Ini yang terakhir sekali sebagai catatan. Mandi ramandi prinsipnya jelas yang penting ya moco usah kusuk tok gua usah kusuk tok mandi ramandi sementing ya nanti berjalan dilengkapi dengan keilmuan pra atau pas aksi dan pasca ruqyah. Ning semakin kita menghayati, semakin keilmuan dilengkapi, semakin dari pengalaman kita bertambah, tentunya akan berbeda. Kalau aturake sedikit, wa man jaraba hadid da'awat wal 'udha arafa miqdara manfaatiha wa shiddatul hajati ilaiha wa hiya tamna'u wusul asaril a'in wa tadfa'uhu ba'da wusulihi. Wes dawe terkait kalian tahu dua mau sampai wastafaqtu asyara bihaula wala quwata illa billah hasbiyallahu ni'mal wakil
hasbiya rabbi minal ibad, hasbiyal khaliq minal makhluk, hasbiya razak minal marzuq, hasbiya Allah wa hasbiyalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa wajiru walau jaru alaih, hasbiya Allah wa kafa sami Allah liman da'a walaisa war Allah marma, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ayat dewe dicendek kami sarik nafsi kami suruh kulidaba anta akhidun binasiyatiha rabbi ala siratim mustaqim. Ternyata dowo. Terus tengandap dikei keterangan. Kita apa lagi? Niki namung kitab Tibun Nabawi kemawon timbang boten kewaca lah. Halaman 133. Wa man jaraba halid da'awat wal udha wa man utai sapane wa iku jaraba lamun jajal sapa man halid da'awati ing pira-pira donga wal udha lan nyuwun karksa japa suwuk ya arafa mengko ngawruhi sapa man migdara manfaatiha ing kira-kirane ing kadar manfaate iki dumak kala wau. Wahidadul hajati lan wong arep ngerti mesti butuh kambek donga iki. Wahya tamna'u usul asaril ain, dan ini akan menghalau dari sampainya sakit ain. Wadalfa'uhu ba'da usulhi, dan ketika sudah menerima terkena terindikasi ain maka dapat harapannya dapat segera ternetralisir. Mana tahu-taunya tadi? Ya tadi. Wa man daraba halidat pira-pira iki donga. Donga ndi yo dhuwur-dhuwur mau. Tahu-tahu tadi. Maka semakin banyak tahu semakin bagus. Ning ketika menghadapi sebuah masalah tentunya akan dipaskan sakit ini spesialisnya ayat ini ada. Ruhnya pakai ini. Ning catatan saking kaula piyambak sing penting bihasbi kuwati imani qailiha. 1. Silahkan baca ta'awud, silahkan dintekne ta'awute, silahkan dintekne Qur'ane, silahkan dintekne hizibe, silahkan dintekne wirite. Ning nak sedurunge ora ana lampu akeh, lampu ora samkan. Ya panggap peteng tidak memberikan asar. Nah, bisa memberikan asar apa? Memberikan pengaruh apa? Tergantung kuati imani qailiha. Iman itu harus selalu ada dan tidak bisa dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan jadi musyrik, jadi murtad. Tapi kadar keimanannya harus dipotensikan, harus selalu ditingkatkan. Yazidu wa yanqusu, yazidu bitaat wa yanqusu bil maksiyat. Dengan ditunjang dengan aurat-aurat yang lain, dengan kegiatan lisan, pikiran, perbuatan untuk menunjang kekuatan iman. Siji, yang paling berpengaruh adalah kekuatan iman yang baca. Ingat. 2, wa kuwati nafsihi, kekuatan jiwanya. Maka seorang perwira tidak boleh konflik. Maka seorang perwira tidak boleh dendam. Maka perwira tidak boleh sakit hati. Maka perwira tidak boleh purik. Maka perwira tidak boleh menzalimi. Peruqyah itu harus santun, damai, ayem, tentrem, pemaaf, penderma. Karena apa? Akan menimbulkan kekuatan jiwanya. Karena jiwa yang konflik, penuh dendam, penuh sakit hati, penuh duniawi, maka kekuatan jiwanya akan redup. Jika dalam kesehariannya dihiasi dengan marah, dengan susah, pikiran kacau, maka
kekuatan jiwanya juga akan bagaimana kalau redup kekuatan jiwanya, kemudian diharapkan mentransfer energi dari gelombang pikirannya, dari kekuatan baca-bacaannya, akan jauh dari harapan. Wa istidadihi, dan oleh cawis-cawise qail, bagaimana dia sendiri mempersiapkan dalam menghadapi apa yang akan dilakukan, tertata lebih dulu, lebih awal. Anugerah, berkah, kemuliaan itu adalah bagaikan kapal yang besar sekali, yang indah sekali, membawa kemaslahatan, membawa rahmat, membawa kebaikan. Dan kapal ini tidak akan turun kecuali pada bandara yang telah siap untuk dilandasi. Bandara yang siap dilandasi adalah bandara yang kekuatan imannya lebih meningkat. Bandara yang siap dilandasi oleh anugerah Allah adalah mereka yang punya kekuatan jiwa yang bagus, di mana dia telah mempersiapkan jauh-jauh dari jauh-jauh hari untuk membentuk sebuah karakter kepribadian atau perbuatan hati yang bersih. Wa quwwati tawakkulihi, ini nomor 4, dan kekuatan berpasrah diri kepada Allah. Maka ini diperlukan bagi seorang peruya, bagi seorang praktisi, atau bagi siapapun yang punya tujuan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, alaisallahu bikafin abdah. Ini sudah cukup memberikan tekanan pada jiwa kita. 4, kekuatan tawakalnya kepada Allah. Berikutnya, wa sabati qalbihi, dan tetepi atine yang membacakan bacaan tersebut. Dia teguh, punya pendirian dalam kebaikan, ndak? Dia konsisten dalam pikiran dan hatinya, ndak? Maka praktisi harus punya hati konsisten, dimulai dari bicaranya, dimulai dari ibadahnya, ndak boleh pelin-pelan. Fa innaha silahun, kesemuanya itu adalah silah, senjata. Apa itu? Kekuatan iman, kekuatan jiwa, persiapan jiwanya, kemudian tawakal kepada Allah, dan konsistennya. Silahun itu dapat menjadikan gaman, wasilahu bidharibihi, dan ini sekaligus menjadi gaman, menjadi senjata bagi orang yang memukulkannya. Para praktisi yang budiman, bersama-sama kalau tidak lagi panjenengan, kapan kita meningkatkan iman kita, kapan kita meningkatkan kekuatan jiwa kita, kapan kita persiapan untuk menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbaikan dari semua lini pikiran, lisan, dan perbuatan kita. Kapan kita menguatkan tawakal kita kepada Allah, kapan kita berjiwa konsisten, teguh pendirian. Karena ini merupakan senjata di mana kita sewaktu-waktu kita gunakan, kita hubungkan dengan ta'awud, menjadikan setidaknya pelindungan atas diri kita sendiri. Alhamdulillah, pelindungan bagi keluarga. Alhamdulillah, pelindungan orang yang kita tuju. Alhamdulillah, pelindungan bagi orang yang datang kepada kita, sehingga kita benar-benar menjadikan kun mafatika li kulli khair anfaun nas, menjadi pembuka dalam semua kebaikan. Semoga ada faedah dan gunanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.